Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam pramuka. Jadi adik-adik, hari ini kita akan menerima materi tentang pramuka. Namun sebelumnya, perkenalkan diri saya. Nama Iswayudi Suko SPD, guru ekonomi SMA Negeri 1 Bolaang. Kemudian perkenalkan ambalan kami, yaitu Dewan Ambalan Diponegoro dan Dewi Sartika 03001 03002 Pangkalan SMA Negeri 1 Bolaang. Jadi kita masuk pada materi hari ini tentang pramuka. Tentu kita akan bertanya, apa itu pramuka, apa itu kepramukaan, dan apa itu gerakan pramuka. Di sini kita akan jelaskan kesemuanya itu dan diharapkan perhatian dari adik-adik tentang pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka, meliputi pramuka siaga 7-10 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, pramuka pendega 21-25 tahun. Kemudian ada kelompok anggota yang lain, yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Untuk saat ini kita berada pada posisi sebagai pramuka penegak. Jadi di tingkatan SMA itu disebut dengan pramuka penegak. Pramuka siaga ini di tingkatan SD, sedangkan pramuka penggalang itu di tingkatan SMP, dan pandega itu di tingkatan perguruan tinggi. Namanya pramuka pandega. Kemudian kepramukaan. Apa tuh kepramukaan? Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, di sini kita bisa mengetahui. Kemudian gerakan pramuka. Apa itu gerakan pramuka? Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari praja muda karena yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Dia anak-anak muda yang suka berkarya. Tentunya pramuka itu mempunyai tujuan, gerakan pramuka. Dan ini tujuannya, di gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Kemudian menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Itu tujuan gerakan pramuka. Kemudian ada prinsip dasar kepramukaan. Ini prinsip dasar kepramukaan ada, kita bisa lihat di sini. Yang pertama tentang bagaimana kepramukaan itu adalah proses pendidikan luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, menantang, yang dilakukan di alam terbuka dengan sasaran akhir pembentukan watak. Jadi ibarat prinsip adalah sebuah fondasi. Makin kuat penjiwaan,
prinsip dasar kepramukaan dalam diri peserta didik, makin kuat pula jiwa kepramukaannya. Dan ini ada berapa prinsip dasar kepramukaan. Ini pramuka berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap dirinya pribadi, taat kepada kode kehormatan pramuka. Tentunya dengan prinsip-prinsip ini nantinya peserta didik itu atau kakak-kakak, katakanlah seperti itu, karena dalam pramuka biasa dipanggil kakak. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dilanggar prinsipnya. Itu jelas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, tentunya kita bisa bagaimana bisa menyumbang pengetahuan kita, diri kita untuk bangsa ini. Peduli terhadap dirinya pribadi, tentunya dia mampu menjaga dirinya agar tidak bisa terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif. Baru taat kepada kode kehormatan pramuka. Fungsi dari prinsip dasar itu sendiri itu adalah norma hidup anggota gerakan pramuka, landasan kode etik gerakan pramuka. Itu fungsinya. Prinsip dasar kepramukaan merupakan seperangkat jiwa dan tata nilai norma hidup yang dimiliki seorang pramuka dalam bertingkah laku dan perbuatannya sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, individu dan anggota masyarakat. Jelas itu. Prinsip dasar kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan pendidikan kepramukaan dengan pendidikan lainnya. Tentu beda karena kegiatan pramuka itu sifatnya kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan kegiatan alam, sedangkan kegiatan-kegiatan formal, pendidikan formalnya, contohnya di sekolah, itu kita fokus dalam kelas, bagaimana kita bisa menerima materi, bagaimana guru bisa mentransfer ilmu, dan bagaimana kita bisa menerima transferan ilmu dari seorang guru. Kemudian dalam kepramukaan tentunya ada kode kehormatan. Nah, kode kehormatan itu apa? Adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota gerakan pramuka. Kode kehormatannya itu janji atau satya yang berupa trisatya. Nah, kita bisa lihat trisatya. Ya, ini trisatya penggalang. Adik-adik kan baru selesai dari SMP tingkatan penggalang. Nah, ini kita bisa lihat. Contohnya ini. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Jadi ini kata mempersiapkan diri. Nah, sedangkan dalam trisatya penegak bedanya hanya di ikut serta. Jadi kalau penggalang itu mempersiapkan diri, sedangkan trisatya penegak diganti dengan kata ikut serta. Jadi menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Ada 6 kewajiban dalam trisatya. Yang pertama, kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kewajiban terhadap Pancasila. Yang keempat, kewajiban terhadap sesama hidup. Yang kelima, kewajiban terhadap masyarakat. Yang terakhir, kewajiban terhadap dasar dharma. Kita bisa lihat yang terakhir tentang dasar dharma ada 10. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Patriot yang sopan dan kesatria.
bersikap patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, 6 rajin terampil dan gembira, 7 hemat cermat dan bersahaja, 8 disiplin berani dan setia, 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10 suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Yang berhubungan dengan dharma yang pertama, yang takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita dituntut agar bisa menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kita bisa beribadah dengan kepercayaan masing-masing, yang tidak saling mengganggu, tidak saling menghina satu sama lain. Bagaimana kita bisa lebih sayang terhadap kedua orang tua, bisa sayang terhadap sesama. Kemudian yang ada hubungannya dengan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, di sini kita bisa contohnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan di rumah, ya, kelas, itu cinta alam, ya, baik itu flora maupun fauna. Kita saling menyayangi, ya, sama manusia, mengunjungi yang sakit, memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu apabila kita mampu. Kemudian yang berhubungan dengan dharma yang ketiga itu patriot yang sopan dan kesatria. Nah, di sini kita bagaimana bisa dituntut, ya, bisa mengikuti kegiatan upacara di sekolah dengan baik, kita bisa menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kita bisa ikut serta dalam pertahanan bela negara, belajar di sekolah dengan baik, belajar di rumah dengan baik, kemudian ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dharma yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Di sini kita bagaimana bisa patuh terhadap perintah kedua orang tua, patuh terhadap guru, menjalankan perintah yang diberikan oleh orang tua, oleh guru, kemudian suka bermusyawarah untuk mencapai mufakat, tidak mengambil keputusan sendiri. Itu adalah hubungannya dengan dharma yang keempat. Kemudian rela menolong dan tabah. Nah, di sini kita bisa dituntut bagaimana kita bisa saling menolong, ya. Apalagi di Sulawesi Utara banyak terjadi gempa, barusan di Gorontalo terjadi gempa. Bagaimana kita bisa menolong saudara-saudara kita itu, memberikan bantuan dalam bentuk makanan, pakaian, dan lain-lain. Kemudian dharma yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Di sini kita dituntut bagaimana bisa menjalankan segala sesuatu tanpa disuruh. Contohnya rajin ini di sekolah, rajin buat tugas, rajin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seharian, dan terampil. Kemudian yang berhubungan dengan dharma ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Di sini kita dituntut bagaimana tidak bisa hidup boros, harus hemat, ya. Rajin menabung, begitu dalam melakukan sesuatu. Kemudian disiplin, berani, dan setia. Di sini kita dituntut bagaimana selalu menepati waktu yang ditentukan, kemudian bertanggung jawab dan dapat dipercaya, karena kita bisa amanah terhadap segala sesuatu yang diberikan kepada kita, bisa dipercaya, kata jujur, berhubungan dengan dharma yang ke-10, kata jujur, berpikir positif. Itu merupakan semua adalah penjabaran dari kesadaran dalam kepramukaan. Kemudian kita masuk dalam metode kepramukaan. Jadi ada metode dalam kegiatan kepramukaan. Metode ialah suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapai tujuan kegiatan. Metode kepramukaan cara memberikan pendidikan yang matang kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, dan menantang.
menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Ini metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif yang progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan rohani dan Islam. Kemudian kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah, putra dan putri, dan ada yang terakhir kiasan dasar. Di sini kita bisa memahami pengamalan kode kehormatan pramuka. Jadi dalam pramuka itu mempunyai kode kehormatan. Ada batasan-batasan yang harus kita laksanakan. Dalam pramuka kita belajar sambil melakukan. Jadi kalau contohnya kalau di rumah kita belum melaksanakan misalnya cuci pakaian, memasak, tapi kalau dalam pramuka kita belajar. Dalam terbuka kita bagaimana bisa hidup mandiri, bagaimana kita bisa hidup kalau kita jauh dari orang tua. Kemudian kita hidup dalam sistem berkelompok. Dalam pramuka kita berkelompok, kemudian kegiatannya menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan dengan perkembangan rohani dan sebagainya. Kegiatan pramuka dilakukan di alam terbuka. Kita diuji dengan sistem tanda kecakapan kita, apa-apa yang kita tahu di alam, bagaimana cara alam, menyesuaikan diri dengan alam. Kemudian kita hidup juga dengan sistem satuan terpisah, putra dan putri dalam terbuka, itu tentang kiasan dasar. Pendidikan kepramukaan itu merupakan proses pendidikan sebagai hayat. Sasaran pendidikan menjadikan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli dan bertanggung jawab dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat. Pendidikan watak diberikan disipkan pada saat peserta didik dengan melakukan kegiatan yang menarik, menyenangkan, rekreatif, dan menantang. Dalam sistem pendidikan nasional, ada 2 pendidikan sekolah diselenggarakan di sekolah melalui KBM secara berjenjang dan berkesinambungan. Yang kedua, pendidikan di luar sekolah diselenggarakan di luar sekolah melalui KBM yang berjenjang dan berkesinambungan. Contoh pendidikan di luar sekolah ini itu adalah pramuka, kegiatan ekstrakurikuler. Diharapkan pendidikan pramuka ya dalam lingkungan pendidikan itu bisa berpengaruh dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Ini ada 4 sokok guru pendidikan. Belajar untuk mengetahui, belajar melakukan, belajar hidup bersama, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar untuk mengabdi dalam hidup pramuka. Pendidikan dalam gerakan pramuka, pendidikan dalam gerakan pramuka itu bagi anggota dewasa menjadi pelaksana, sedangkan bagi anggota-anggota sebagai peserta didik. Kita dalam posisi ya, adik-adik dalam posisi itu sebagai anggota muda, sebagai peserta didik. Dalam sistem pendidikan nasional, pramuka merupakan pendidikan yang berhubungan pendidikan di luar sekolah, yaitu perkemahan. Ini perkemahan sebagai alat pendidikan dalam pramuka. Kemudian kita bertanya mengapa harus berkemah. Proses kegiatan di alam terbuka bersifat rekreasi yang mengandung pendidikan, ajang penerapan uji keterampilan, kemudian puncak acara yang menarik dan menantang. Ada tujuan berkemah. Mempunyai tujuan, tidak sembarangan berkemah. Setiap kegiatan dalam pendidikan pramuka itu mempunyai tujuan. Ada tujuannya. Tentunya ada ketentuan dalam berkemah. Ketentuannya itu kalau dalam kelompok siaga disebut dengan bersari, ini tidak bermalam. Kemudian kita bisa memilih lokasi yang tepat. Untuk memilih lokasi yang tepat itu tentunya ada persiapan dulu ya.
ada penentuan waktu, tempat, tujuan, biayanya, kemudian menyiapkan peralatan dan perbekalan, ada survei lokasi, izin orang tua dan izin tempat lokasi, masyarakat setempat, pembentukan panitia pelaksana, menyusun acara kegiatan. Itu ketentuan-ketentuan dalam berkemah. Itu harus ada mempunyai persiapan, harus ada penentuan waktu. Tentunya kalau di waktu penghujan seperti sekarang itu belum bisa, karena kekhawatiran itu akan terjadi bencana, apalagi di tempat-tempat yang sering kena longsor. Itu ketentuan berkemahnya. Mungkin kita bisa lihat di waktu-waktu yang lain, di bulan-bulan mana dan tidak terlalu banyak curah hujannya. Kemudian menyiapkan peralatan dan perbekalan, persiapannya seperti itu. Peralatan yang digunakan dalam berkemah, kemudian perbekalan untuk kita gunakan selama 3 hari atau berapa hari ke depan. Kemudian ada survei lokasi. Survei lokasinya apakah cocok kegiatan berkemah kita. Kemudian harus ada izin orang tua dan izin tempat lokasi. Izin orang tua ini penting sehingga kita bisa ketahui bahwa kegiatan ini orang tua mengetahui. Lalu tempat lokasi, izin tempat lokasi. Ini masyarakat juga harus tahu, tidak pemerintah setempat, sehingga terjadi apa-apa ke depan itu mereka mengetahui lokasi kita di mana. Kemudian dalam persiapannya juga harus ada pembentukan panitia pelaksana untuk kegiatan. Pembentukan panitia pelaksana ini diharapkan mereka bisa menyusun untuk acara kegiatan. Ketentuan-ketentuan berkemah. Tata cara memilih bagaimana, cocok apa tidak. Pelaksanaannya ya, itu kegiatan sesuai rencana dan tujuan. Mempunyai tujuan, mempunyai rencana dan tujuan. Kemudian kegiatan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi ketika membuat kegiatan, kita harus menyesuaikan dengan peserta didik. Kemudian ada tersedianya acara pengganti atau acara waktu luang untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana. Kemudian memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan peserta. Jadi kalau berkemah, pelaksanaannya itu harus benar-benar aman, menjamin keselamatan dari peserta didik. Kemudian perlengkapan pribadi itu sesuai dengan kondisi dan situasi perkemahan, lingkungan, dan musim. Jadi kalau musim hujan seperti sekarang, tentunya kita harus menyiapkan benar-benar perlengkapan kita, bagi perlengkapan untuk tidur, ya. Menyiapkan pakaian mungkin, selimut, untuk kepentingan pelaksanaan berkemah tadi. Nah, dengan perkemahan tadi tentunya kita bisa evaluasi apakah prestasi peserta didik selama berkemah itu ada perubahan. Sebelum berkemah mungkin malas, setelah berkemah sudah menjadi rajin, sudah menjadi disiplin, terampil. Apakah ada perubahan sikap? Dulunya malas, dulunya tidak sopan, sekarang sudah sopan. Apakah dengan berkemah kesehatannya berpengaruh? Kesehatan. Biasanya dalam perkemahan, pengalaman yang kami alami, peserta didik yang sakit-sakit setelah berkemah itu sakitnya itu hilang. Ada juga yang tidak sakit setelah berkemah sakit. Jadi sesuai kondisi keadaan alam itu. Kemudian evaluasi terakhir kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan selama kegiatan berkemah.
Itulah dengan kegiatan pendidikan berkemah ini kita bisa mengetahui sampai di mana kemampuan diri kita, melatih diri kita, melatih watak kita, ya, kita tetap disiplin dalam seluruh kode kehormatan dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan, menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Jadi berkemah ada tujuan, ada manfaatnya, terakhir kita evaluasi. Baiklah adik-adik, ini merupakan materi pramuka pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah dengan keadaan bangsa ini, ya, virus ini akan segera berakhir dan kita bisa bertemu atau berjumpa kembali seperti semula. Mungkin bisa hidup normal kembali, bisa berkemah, bisa berkegiatan. Insya Allah. Terima kasih. Salam pramuka.